Palagan Ambarawa merupakan salah satu peristiwa pertempuran penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang melibatkan pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris ini berlangsung mulai tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945. Pasukan Inggris mencoba untuk menduduki daerah Jawa Tengah dengan memanfaatkan tawanan yang mereka persenjatai. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak RI, mereka diperkenankan untuk mengurus tahanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara Nika yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadier Jenderal Battle di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, di antaranya sebagai berikut. Namun ternyata pihak sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945, di Ambarawa, pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartosuro bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang, pasukan TKR dan Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan sekutu yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam Adrongi berhasil menduduki Desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya. Sementara itu, Batalion Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan Indonesia dari belakang dengan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bedono dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin Oni Sastro Atmojo, dan batalion dari Yogyakarta. Gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu, para komandan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghadirkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan bertempat di Magelang. Sejak saat Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Kekuatan pasukan bertempur secara bergantian. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Istiman gugur. Gugurnya Istiman ini diakibatkan oleh
sekutu yang mendatangkan beberapa pesawat terbang pemburu. Setelah mengetahui Isdiman gugur, maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman ini semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang supit urang. Taktik ini segera diterapkan. Musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada tanggal 5 Desember 1945, musuh terusir dari desa Banyubiru yang merupakan garis pertahanan yang terdepan. Kolonel Sudirman yang mempelajari situasi medan pertempuran kemudian mengumpulkan semua komandan sektor pada 11 Desember 1945. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa sekutu sudah terdesak dan perlu dilakukan serangan terakhir dengan rencana sebagai berikut. Pada 12 Desember dini hari, dalam peristiwa Ambarawa, pasukan TKR mulai bergerak menuju pos masing-masing dan dalam waktu setengah jam berhasil mengepung pasukan musuh di dalam kota. Benteng Willem yang terletak di tengah kota Ambarawa diperkirakan menjadi tempat pertahanan sekutu yang terkuat. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa berhasil dikuasai oleh pasukan TKR. Kolonel Sudirman segera memerintahkan pasukan untuk menggunakan taktik supit urang, berupa pengepungan ganda di kedua sisi yang akan benar-benar mengepung musuh. Tujuan pengepungan tersebut adalah untuk memutus komunikasi dan pasokan dari pusat musuh. Peristiwa Ambarawa terjadi selama 4 hari 4 malam ketika TKR mengepung musuh pada kurun waktu itu. 14 Desember 1945, pasukan sekutu mulai mundur karena terus disudutkan oleh pasukan Indonesia, sehingga persediaan logistik dan amunisi mereka mulai menipis. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Kemenangan pertempuran Ambarawa ini cepat menyebar ke pos-pos pertahanan TKR, bahkan sampai ke dapur-dapur umum. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat, yaitu pasukan TKR dan rakyat yang menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi Indonesia. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Sekian, terima kasih.